Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Masih seputar program guru penggerak. Kali ini saya akan menyampaikan kembali ya, karena ada pertanyaan masuk di kolom komentar terkait dengan tata cara pelaksanaan wawancara ya, seleksi calon guru penggerak. Bapak dan Ibu sebetulnya sudah ada ya tata cara seleksi wawancara ya. Tetapi di sini saya akan coba jelaskan terkait dengan pengalaman saya ya waktu itu mengikuti seleksi wawancara program guru penggerak di angkatan 4. Yang pertama adalah peserta akan mengikuti seleksi wawancara sesuai dengan jadwal wawancara yang ada di LMS Bapak Ibu ya, atau di SIM guru penggerak. Bapak Ibu silahkan dilihat jadwalnya ya, dicek secara berkala untuk jadwal wawancara yang ada di SIM guru penggerak, di SIM PKB. Kemudian peserta menggunakan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dan gambar peserta dengan baik. Bapak dan Ibu nanti silahkan ketika Bapak dan Ibu sudah mendapatkan jadwal seleksi wawancara, Bapak Ibu bisa melakukan simulasi dulu ya, H-1 atau H-2, karena nanti aplikasinya adalah menggunakan Gmeet. Bapak Ibu silahkan disimulasikan dulu ya, uji coba dengan temannya. Ya, untuk apa? Untuk ngecek apakah suara Bapak dan Ibu bisa didengar dengan baik ya. Kemudian videonya atau gambar juga terlihat dengan baik. Nah, silahkan dicek. Kemudian tips dari saya, silahkan Bapak dan Ibu gunakan juga atau persiapkan koneksi internet cadangan. Contoh misalnya Bapak dan Ibu menggunakan koneksi internet utamanya adalah WiFi ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus menyiapkan koneksi cadangan berupa mungkin paket data ya, atau paket data untuk yang kuota tethering di HP ya. Silakan, ini penting untuk mengantisipasi listrik padam ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga siapkan laptop ya. Penting karena apa? Karena nanti kalau hanya komputer, Bapak dan Ibu mungkin kalau listrik mati akan mati ya, atau padam. Tetapi kalau menggunakan laptop dengan baterai paling tidak 80% ya, yang bisa berlangsung sekitar 1 jam. Jadi silahkan Bapak dan Ibu siapkan laptop yang bisa hidup selama 60 menit tanpa dicas ya. Tujuannya apa? Untuk nanti menghindari listrik padam ya, tetap bisa berlangsung dengan menggunakan kuota tethering. Itu Bapak dan Ibu tips saya dari sisi perangkat ya. Jadi silahkan disiapkan dengan baik. Kemudian wawancara akan berlangsung sekitar 60 menit ya, atau 1 jam, di mana kandidat akan diwawancarai oleh 2 orang tim asesor. Bapak Ibu nanti akan diwawancarai oleh 2 orang tim asesor ya. Kemudian di saat yang bersamaan ya, nanti Bapak dan Ibu akan ditanya secara bergantian ya, di waktu yang sama selama 60 menit. Silakan Bapak dan Ibu dijawab sesuai dengan pengalaman ya. Di sini ada keterangan, selama wawancara peserta diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki ya, artinya silakan dijawab sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah dilakukan. Kemudian pengetahuan yang dimiliki ya, apabila nanti Bapak Ibu ditanya rencana ke depan, nah ini kan berarti sesuatu yang belum dilakukan ya, boleh ya dilakukan, dijawab sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Bapak dan Ibu, di sini adalah contoh ya jawaban yang diharapkan. Ini sering sekali saya ulas di video saya sebelumnya, dan di sini saya akan sampaikan kembali Bapak dan Ibu ya. Ini adalah jawaban yang diharapkan oleh tim asesor. Jadi Bapak dan Ibu jawabannya tuh harus benar-benar berdasarkan pengalaman ya. Diceritakan sesuai dengan pengalaman yang pernah dilakukan, ceritakan sesuai dengan detail ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada cerita ya dari kandidat ya. Ini adalah jawaban yang disarankan. Di sini kita bisa lihat, saya mengalami beberapa hambatan saat menjalankan program pola hidup sehat ya untuk anak murid. Pihak sekolah, orang tua murid, pihak kantin tidak mendukung implementasi program ya, karena beberapa kendala di masing-masing pihak. Selama 2 tahun saya melakukan berbagai upaya ya untuk merangkul masing-masing pihak, misalnya dengan memberikan pemahaman mengapa program ini perlu, kemudian bagaimana cara menerapkannya, apa yang bisa didukung dari masing-masing pihak untuk keberhasilan program ini, bagaimana mengatasi kekhawatiran yang ditakutkan masing-masing pihak, dan sebagainya. Hasilnya, di akhir tahun kedua dan memasuki tahun ketiga, masing-masing pihak menunjukkan dukungan terhadap program saya.
Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah sebuah upaya ya dari calon guru penggerak tadi ya. Ada sebuah hambatan ya ketika dia melakukan program pola hidup sehat. Ya, kemudian di sini pihak-pihak yang menghambat ya atau yang tidak mendukung ya adalah pihak sekolah, orang tua murid dan pihak kantin sendiri. Ya, tetapi ya selama 2 tahun dia melakukan berbagai cara ya untuk merangkul masing-masing pihak, misalnya dengan memberikan pemahaman mengapa program ini perlu diterapkan, bagaimana caranya, apa yang bisa dilakukan ya. Kemudian bagaimana mengatasi kekhawatiran yang ditakutkan masing-masing pihak, dan hasilnya Bapak dan Ibu ya, memasuki tahun kedua, di akhir tahun kedua dan memasuki tahun ketiga Bapak dan Ibu, masing-masing pihak menunjukkan dukungan. Nah, di sini adalah cerminan. Kalau kita lihat dari cerita ini Bapak dan Ibu, ini mencerminkan beberapa kompetensi yang diinginkan ya atau yang dinilai. Ini adalah kompetensi seleksi wawancara. Ya, bagaimana dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa di situ ada pengambilan keputusan, inisiatif untuk mengambil tindakan dari tadi upaya yang tidak disetujui, tetapi dia terus mengupayakan, ya kan? Kemudian membangun hubungan yang positif. Ya, dari cerita ini kita bisa melihat ya CGP ini membangun hubungan kepada pihak sekolah, orang tua murid, pihak kantin, ya, untuk mensupport ya. Kemudian di situ pasti ada coaching, percakapan yang aktif ya, kemudian pembelajaran berkelanjutan, daya juang Bapak Ibu, ini ya saya garis bawahi daya juang ya. Di sini pasti jelas ada daya juang ya. Selama 2 tahun saya melakukan berbagai cara ya, selama 2 tahun ini mencerminkan daya juang ya terkait dengan upaya yang telah dilakukan dan akhirnya menunjukkan hasil ya, bahwa pihak yang tadi tidak mendukung akhirnya mendukung. Nah, ini adalah contoh jawaban Bapak dan Ibu yang diharapkan saat wawancara. Jadi bukan jawaban yang singkat, tetapi adalah jawaban yang mendetail ya, sesuai dengan pengalaman yang bisa menjadi tolak ukur penilaian terkait seleksi wawancara yang ada 8 tolak ukur penilaian. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sukses selalu buat tes wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.